punya resto sendiri yang menunya tiap hari ganti, yang saya masaknya sesuka saya. Jadi masakannya apa? Suka-suka chefnya gitu ya. Itu menarik banget Iya. itu. Hai, selamat datang kembali di Better Talk, Better Way to Make You Better. Barengan saya Danis Kirana, dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang wow, luar biasa banget karya-karya beliau, dan juga saya penasaran sebenarnya. Ini clue-nya adalah beliau suka masak. Betul ya? Iya. Suka masak, tapi saya belum tahu rasa masakan dari beliau. Tapi banyak yang bilang bahwa beliau tuh masakannya enak banget. Jadi penasaran. Selamat datang. Saya bilangnya nih chef boleh atau mas nih? Dede aja. Oke, Mas Dede. Oke, Mas Dede. Mas Dede adalah founder dari Minggu Malam Hore. Nanti Mas Dede akan cerita Minggu Malam Hore ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitasnya seperti apa, nanti akan diceritain. Tapi yang jelas beliau ini adalah salah satu chef juga yang udah berapa belas tahun kurang lebih, Mas Dede? Kurang lebih hampir 9 tahun sih kalau 9 tahun ya? masak di kitchen proper. Oke, tapi untuk hobi masaknya sendiri? Masak sendiri dari SMA. Berarti udah lama banget gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan lanjut ngobrol barengan sama Mas Dede, saya mau ngajakin games dulu, boleh nggak nih? Ini jawab singkat aja. Ibarat kayak zaman-zaman di SD dulu itu mencongak. Jadi saya kasih pertanyaan langsung jawab. Siap ya? Sambil saya cek nih. Mas Dede, ini pertanyaannya gampang banget. Yang pertama adalah, siapa tokoh favorit Mas Dede pas kecil? Ayah saya. Why? Soalnya dia itu yang ngedidik, terutama mental. Prinsip saya itu kalau bener itu nggak usah takut, tapi kalau salah harus minta maaf. Dia yang ngajarin kayak gitu dari kecil. Wow, keren banget, keren banget. Ayah ya, oke. Pertanyaan kedua, apa hobi Mas Dede sekarang? Sekarang hobinya masak sama basket. Masak sama basket. Itu udah lama? Maksudnya untuk basketnya sendiri udah lama? Basket itu dari SMA. Dari SMA? Di Malang atau di mana dulu? SMA saya pernah di Malang, tapi lebih lama di Bali. Oke, lebih lama di Bali. Siap. Pertanyaan ketiga, nah ini saya nggak nanyain masakan favorit, masakan yang suka dimasak gitu ya. Tapi di sini makanan favorit. Makanan favorit apa ya? Banyak sih. Paling favorit ya. Paling favorit. Spaghetti bolognese. Oke. Ada cerita nggak kenapa kok jadi favorit? Seneng aja, soalnya dari kecil SD udah dimasakin kayak gitu sama mama. Dan itu nyangkut ya di memori, terus dirasa juga ya di lidah juga. Nice. Pertanyaan keempat, ini mungkin nggak banyak orang tahu nih, tapi saya mau gali di sini. Apa cita-cita dari Mas Dede pas kecil? Cerita pas kecil. Itu tentara. Ya. Terus sekarang nggak pengen lagi nih jadi tentara nih Mas Dede? Enggak sih. Tapi udah kadung jatuh cinta ya sama dunia masak ya. Nice. Pertanyaan terakhir, ini nggak boleh milih satu ya. Maksudnya nggak boleh milih dua-duanya. Pilih salah satu. Memasak atau basket? Memasak. Kenapa kok milih masak? Apakah ini memang udah sampai ke depannya pun juga Mas Dede akan menjadi seorang chef atau seperti apa, Mas? Pertama, basket saya ada trauma. Saya dulu pernah Rapon Jawa Barat seleksi, kakinya patah. Sudah vakum, nggak main profesional. Sekarang cuma main reguler. Kedua, mau masak cuannya lebih banyak. Oke, terjawab sudah. Oke, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya cuma 5, tapi di sini saya udah dapat gambaran ternyata memang secinta itu ya Mas Dede sama dunia masak ya. Kalau boleh dikasih cerita nih sama kita nih Mas Dede. Mulai dari kapan? Tadi kan dari sounding mulai dari SMA. Itu apa sih yang tiba-tiba bikin Mas Dede? Padahal kalau orang bilang kalau cowok biasanya kalau zaman SMA itu ya main bola lah ini, tapi Mas Dede memilih untuk memasak. Dan menurut saya itu adalah salah satu aktivitas yang seksi, Mas. Ini aku harus review ya. Jadi aku ngelihat cowok, terus dia pintar nih beberapa hal, kemudian dia jago banget masak, itu adalah salah satu cowok yang seksi. Nah, dari Mas Dede kenapa Mas? Mungkin boleh diceritain sama kita di sini nih. Awalnya seneng masak itu sering ditinggal mama papa. Jadi itu pas di Bali? Ya. Oke. Sering ditinggal, pokoknya nggak seneng nih. Awalnya masaknya Indomie, lama-lama upgrade masakannya.
Itu kedua lingkungan di perumahan itu dulu banyak anak SMK Tata Boga. Jadi yang SMA umum itu cuman saya. Oke. Jadi banyak terinfluence sama mereka, sering diajak part time di hotel-hotel walaupun saya posisinya cuman dishwasher atau tukang cuci piring. Terus ngeliat mereka masak kok enak. Yang ngelihatnya kayak cowok masak, saya sendiri ngeliat nilai lebih lah. Iya. Nilai lebih. Nah, itu berarti pas SMA diajakin udah untuk part time juga gitu? Ya, kalau libur sekolah udah ikut part time sama anak-anak yang sekolah Tata Boga. Nice. Ini ya jadi karena teman-teman di sekitar suka banget masak. Nah, terus habis itu kan diajak part time, apakah langsung juga diajak untuk kamu masak dong deh gitu atau gimana? Enggak sih, pertama part time itu dishwasher itu. Oke, di dishwasher ya. Akhirnya setelah part time beberapa kali ikut outside catering, jaga stall. Iya. Walaupun masakannya udah mateng, kita cuma nangetin, masak, kasih bumbu. Awalnya itu. Awalnya dari situ ya. Kemudian habis itu Mas Dede ngelanjutin kuliah atau kuliah? Di bidang Perhotelan. Oh, berhotelan langsung. Ini luar biasa banget ya teman-teman, karena Mas Dede ini adalah juga chef di beberapa hotel ternama nasional dan bahkan di luar negeri. Nanti saya mau tanya-tanya juga nih pengalaman Mas Dede sampai ke internasional juga gitu. Nah, Mas Dede habis itu kan kuliah di perhotelan ya. Setelah itu memang dari awal kan perhotelan tuh luas skupnya. Itu memang langsung fokusnya di masak itu atau juga nyambi kursus yang lain atau apa Mas? Kebetulan saya kuliah kan diploma 3. Itu jurusannya manajemen food and beverage. Cuman karena dulu Pak Ade bilang jangan jadi bartender, nanti kamu doyan minum, padahal emang doyan minum udah lama. Akhirnya lebih concern ke kitchen lah, di food product. Itu ya, dari situ ya Mas ya. Berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun berarti 3 kalau tahun, D3 ya. Setelah itu langsung memutuskan untuk oke, aku akan kerja di dunia perhotelan juga gitu. Gitu ya. Iya. Itu lanjut di waktu itu di Bali atau di Malang itu Mas Dede? Kuliah atau kerjanya? Kerjanya? Kerjanya pertama di Bali. Oh, langsung di Bali ya. Kuliahnya juga waktu itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bentar. Habis dari Malang, Bali, Jakarta, kerjanya di Bali. Oke, ini menarik banget. Kenapa kok milih Bali, Mas? Pada saat itu. Kebetulan saya emang asli Bali. Oh, karena asli Bali ya. Bali, cuman pernah sekolah di Malang, akhirnya kuliah di Jakarta, ya udah dapat job pertama ke Bali. Kenapa enggak, kan Bali waktu itu masih pusarnya pariwisata di Indonesia kan. Saya ambil aja udah. Sampai di situ ya. Itu berapa tahun berarti Mas mulai dari kerja profesional pertama ya Mas Dede sebagai seorang. Waktu itu langsung chef? Enggak. Oke. Saya inget itu hari ini wisuda, besok udah dapat telepon, lusa udah harus incas di hotel. Langsung buru-buru ya dari Jakarta langsung buru-buru ke Bali ya. Nah, itu di hotel waktu itu aktivitasnya apa? Masih pertama kalau di hotel kan ada tingkatannya tuh. Ya. Saya waktu itu masih daily worker, jadi bayarannya masih per hari, itu pun masih posisinya 1 bulan masih di dishwasher. Oke. Karena kayak dilihat dulu kan kinerjanya anak ini gimana, terus setelah sebulan baru naik ke cook helper. Oke. Setelah 3 bulan baru sign kontrak pegawai kontrak tahunan. Oke. Dan itu mulai maksudnya dari pada saat Mas 3 tahun kuliah, habis itu udah masuk ke dunia perhotelan juga. Mas Dede udah sayang banget ya sama masak waktu itu? Udah sih. Udah mulai. Boleh diceritain nggak pertama kali masak terus Mas Dede ngerasain, kan biasanya ada momen tuh. Wah, ternyata masakan aku enak juga nih. Ini rugi kalau aku nggak melakukan atau nggak ngelanjutin ini nih. Itu masak apa Mas waktu itu Mas? Itu pertama waktu training di Bali. Masak spaghetti bolognese. Oke. Makanya jadi favorit ya. Terus habis itu ngerasa, wah ini enak banget gitu. Ya enak aja akhirnya. Sering makanin masakan sendiri, padahal kan banyak yang bilang kalau makanin masakin sendiri itu bosen, kalau saya enggak sih. Malah seneng ya. Ini seru banget. Terus habis itu akhirnya kan naik, jadi habis dari cook helper, habis itu langsung koki. Koki dulu kan atau chef gimana sih? Senior cook. Senior cook ya. Nah itu mulai kerja di beberapa hotel atau fokus di satu hotel aja gitu? Udah pindah properti. Oke. Nah pas itu tuh kan Mas Dede jalan nih. Menemukan sesuatu yang baru nggak, misalnya kayak gini, wah ternyata aku biasanya masaknya western food, terus mulai belajar untuk masak yang lain atau memang fokusnya di western sesuatu food? Yang baru sih pasti, karena kan setiap hotel punya, kalau di kitchen itu paling tinggi namanya executive chef. Oke. Jadi kepala dapur lah istilahnya. Kebanyakan kalau di Bali kan mereka expat bule. Jadi setiap ex chef itu
punya signature sendiri. Jadi dia pasti bakal nemuin hal baru walaupun basicnya sama kan. Karena kalau masak kan punya basicnya sama, cuman mereka improve. Belajarnya sih dari situ, dari mereka itu. Situ ya Mas ya. Ada nggak nih idola dari Mas Dede nih? Biasanya kan aku mengidolakan, kalau dulu mungkin kalau saya ya suka masak itu Siska Switomo misalnya. Atau Pak Bondan misalnya, kan nggak tahu di saya ngomongin kuliner ya. Kalau Mas Dede ada nggak kayak sosok favoritnya? Saya punya 2. Siapa itu? Kalau Indonesia itu Chef Index sama Chef Desianto. Kalau luar itu chef pertama saya di Bali itu namanya Dorin Skutzer, orang Jerman. Itu apa yang Mas favoritkan dari beliau? Kalau Vindex itu udah ketahuan lah, dia di Indonesia udah punya nama. Kalau Desianto itu saya seneng satu quotes-nya dia. Apa itu Mas? Nggak ada masakan yang nggak enak. Yang ada itu masakan yang kamu suka atau tidak suka kalau kamu bener cara ngolahnya. Wah, itu yang bikin semangat ya Mas ya. Bener-bener aku tuh sepakat sih, misalnya aku pas lagi masak juga, ya aku ngerasain ini enak. Kalau orang lain bilang nggak enak ya bukan selera. Terus kalau yang dari chef dari Jerman? Kalau itu pertama dia yang ngelatih mental saya. Ini ada satu cerita nggak enak sih. Boleh. Itu masih training, pertama kali saya dimasukin in charge dinner. Udah handle dinner walaupun sedikit, itu disuruh bikin kalau nggak salah itu risotto. Oke. Jadi bikin risotto ya. Dia tes langsung dia bilang apa ini dog food, dilempar semua sama pen-pennya ke tempat sampah. Oh my god. Masak lagi disuruh. Oh my god. Rasanya gimana? Udah susah payah masak ya kan Mas? Terus habis itu akhirnya bikin jadi termotivasi kan ya malah. Pengen nangis sih, cuman kan malu masa nangis. Iya. Cuman ya akhirnya ya termotivasi, terus belajar sama bule itu. Saya ngelihat itu di saat mereka ada masalah sama kita ya kayak tadi saya nggak bener, saat itu juga dia ngomongin. Dan saat itu juga selesai, nggak dibawa lagi setelah 1 jam dia masih ungkit-ungkit, itu enggak. Itu enaknya ya Mas ya. Jadi nggak ibaratnya kayak kalau bahasa Jawa itu bedol-buri ya. Terakhir dibahas lagi, diungkit-ungkit lagi. Ya kayak ngomongin mantan aja. Oke, Mas Dede, kita habis ini lanjut lagi ya. Kita akan break dulu setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi. Nah, Mas Dede kan tadi bekerja di ibaratnya hotel ekspatriat ya. Kalau ngomongnya gimana sih? Hotel bintang 5 sih. Hotel bintang 5 ya. Soalnya banyak banget yang datang bule-bule juga gitu ya. Terus yang ibaratnya ngajarin Mas Dede itu juga bule, dan tadi kalau dari ceritanya tuh cukup galak gitu. Bikin deg-degan juga. Nah, Mas Dede waktu itu berjalan berapa lama lagi pas di hotel? Sampai akhirnya nih Mas Dede, ini bocoran aja, Mas Dede juga sempat kerja di Maldives ya Mas. Itu kan impian saya juga kalau mau jalan-jalan ya kan. Mas Dede coba dong dikasih cerita sama kita-kita nih. Kalau dari setelah itu waktu yang di Bali kan itu masih magang. Akhirnya lulus kuliah dapat kerja. Kerja di Bali beberapa hotel dan resto. Akhirnya tahun 2015 awalnya itu saya pengen liburan ke Malang karena kakak kan di Malang. Posisi baru habis kontrak kerja habis. Itu saya manggilnya abang ya, kalau kakak abang saya bilang, timbang kamu tidur-tiduran di kosanku, apply ke Malang, apply hotel-hotel di sini banyak. Akhirnya saya keterima di The Shalimar Boutique Hotel. Oke, di Shalimar. Jadi pre-opening team. Di situ saya posisinya itu chef de party itu supervisor tapi di western food. Ada hal yang lucu sih sebenarnya. Saya dengan membawa kebiasaan saya bekerja sama bule di Bali, terus saya pindah ke Malang ketemu orang-orang yang baru, itu ternyata nggak bisa disamain. Culture-nya beda ya Mas ya? Karakter orang-orangnya ya. Kalau saya kan di sana biasa dipacu keras sour, detail. Iya. Tapi di sini kalau kayak gituin nggak bisa. Akhirnya kita capek sendiri, kita stres sendiri. Oke, beda culture-nya. Akhirnya banyak belajar adaptasi. Oh ternyata kalau di daerah Jawa Timur terutama Malang workflow-nya kerjanya harus kayak gini, nggak bisa yang harus kenceng. Memang benar sih Mas. itu jadi tantangan tersendiri buat Mas Dede yang udah kebiasaan kerja cepat ya.
gitu, terus akhirnya agak harus ngedown gitu, agak harus slow gitu ya. Itu gimana mas caranya Mas Dede untuk apa ya? Kan yang mengontrol apa ya emosi. Itu gimana Mas akhirnya? Akhirnya ya kita ikutin aja maunya mereka, tapi waktu itu saya kasih note, nggak apa-apa kalian kerja slow, cuman tolong SOP standar resipi diperhatiin, dijalanin. Pokoknya misalkan after shift kamu harus cleaning, cek preparation, habis itu kamu mau rokokan nggak apa-apa, yang penting kerjaanmu beres. Kamu mau ngapain aja nggak apa-apa, ada orderan kamu harus stay di sini. Iya betul. Akhirnya tak kalinya kayak gitu. Iya benar-benar ada tetap ada tegasnya juga gitu ya Mas ya. Nah waktu itu kan Mas Dede udah lanjut terus ke Maldivnya? Belum Masih ada lanjut ya? Habis dari Shalimar saya itu keterima di Golden Tulip Batu. Di Batu. Itu juga pre-opening team. Posisinya waktu itu senior cook, tapi di atasnya itu namanya demi chef. Turun sih dari Shalimar jabatannya, cuman kan itu hotel besar, kamarnya juga lebih banyak. Kalau di Golden Tulip ini tantangannya lebih sedikit karena kebanyakan pre-opening tim saya itu orang luar kota. Jadi dan mereka kebanyakan kerja udah pernah di Bali, Dubai, Qatar, jadi ya lebih gampang aja. Ritmenya juga cepet juga ya Mas ya. Jadi itu lebih enak. Itu lama nggak di Tulip? Setahun ya. Terus habis itu? Habis dari Golden Tulip akhirnya impian yang saya impikan tercapai. Terima di Maldives. Itu emang apply atau gimana? Saya apply keluar, terutama Maldives itu 3 tahun, tapi baru goal waktu di Golden Tulip itu. Berarti estimasi menunggu berapa lama dari awal kali apply? Hampir 2 tahun. Wow, sabar tapi akhirnya dapet ya. Terus berangkatlah ke Maldives. Apa yang dirasain sama Mas Dede? Pertama sih seneng banget. Tapi Hamin 3 mau berangkat itu nangis. Kenapa? Saya kan anak mama. Anak mama. Bakal jauh ya pasti. Terus udah mikirnya yang negatif aja, ntar di sana gimana, nggak punya temen atau gimana. Cuman ya gimana lagi, udah sign kontrak, paspor udah jadi, visa kerja udah jadi, ya mau nggak mau harus berangkat. Akhirnya berangkat. Sampai sana hari pertama itu bangun siang kan. Ya kayak mimpi aja, biasanya kan bangun makan, bangun di kamar di asrama. Aku wis di Maldives. Ya udah kayak masih nggak percaya awalnya, ternyata udah kerja di luar negeri. Itu gimana Mas di sana, selama di sana? Hal-hal menyenangkan apa sih? Saya kan penasaran nih Maldives itu gimana, maksudnya untuk kan kalau view kan keren banget ya, untuk karakter turis yang datang dan lain-lain mungkin. Kalau karakter turis yang datang di sana itu dia ngikutin musim liburan setiap negara. Jadi misal musim liburan Eropa yang ramai tamu Eropa. Musim liburan tamu Asia yang ramai tamu Asia. Dia akan memasakkan sesuai dengan kedatangan turis atau ya ada standarnya? Ada standarnya, kecuali mereka ada special request. Gitu ya Mas. Itu berapa tahun di Maldives? 2 tahun kurang 1 bulan. Lama loh. Terus gitu hal menarik apa Mas? Mungkin ada pengalaman seru pas ketemu sama siapa turis, terus diapresiasi atau kayak gimana? Serunya sih ya akhirnya seperti yang teman-teman saya bilang, kerja sama orang India itu seru, kan di sana banyak krunya orang India. Serunya itu ya greget yo kadang nyenengi. Itu kedua banyak belajar. Kalau ke kulineri itu ya dapat ilmu baru lagi dari chefnya di sana, jadi banyak improve. Kebetulan saya di sana itu waktu itu dipasarain buat Indonesian food. Jadi saya ingat baru datang itu sama chefnya, Dede kamu bikin bumbu sop buntut, bumbu ayam betutu, bumbu nasi goreng sama bumbu soto ayam, sama bumbu rendang. Disuruh bikin bumbu itu, saya bilang oke chef, aku bikin. Tak kira cuman rendang paling, ternyata ya sama dia tuh ditwist lagi, ternyata sop buntut tuh nggak cuman kayak buntut aja, sama dia di infuse ini, jadi banyak dapat ilmunya, banyak di situ sih. Malah banyak dapat ilmu baru ya. Setelah dari Maldives akhirnya Mas Dede balik ke Indonesia lagi, terus mendirikan. Masih ada lanjutan ya? Sebenarnya di Maldives itu masih ada sisa 2 bulan kontrak, cuman waktu itu mama sakit harus pulang.
sama HRD nggak dikasih pulang karena masih ada kontrak. Akhirnya ceritalah sama si chef kan, chef mamaku sakit gini. Oh ya udah kalau emang alasan keluarga nggak apa-apa kamu pulang, dipotong cuti dan sembarang lain-lainnya. Nanti aku yang ngurus salary, pokok kamu pulang ketemu mamamu dulu. Pulang keterima di salah satu hotel bintang 4 di Malang, itu OJ, The 101. Di situ sih, habis dari Maldives keterima di OJ itu. Jadi udah selesai, ibaratnya mendahului selesai kontrak ya. Tapi itu nggak apa-apa karena alasan keluarga berarti ya. Nggak apa-apa kalau alasan. Oke, pasti akhirnya mendirikan Minggu Malam Hore itu apa Mas? Itu sih latar belakangnya Mas. Pertama, saya harus kena pengurangan karyawan karena pandemi. Oh, jadi startnya di pandemi ya? Iya, pandemi. Akhirnya di situ saya harus mikir kan, aduh gimana caranya nyari duit. Iya. Gitu kan. Minggu Malam Hore ini sebenarnya percobaan yang ketiga. Pertama itu saya bikin usaha open PO makanan, buka warung, rombong. Ghost kitchen ya, maksudnya masaknya di rumah? Iya. Oke. Akhirnya Minggu Malam Hore ini tercetus saya sama Mario, Rumah Kanca. Itu emang sering ngopi dan ada obrolan. Kenapa kita nggak bikin private casual dining dengan pengalaman kita dan makanan kita masing-masing? Yeah. Terus Mario bilang nggak ada tempat. Aku mikir-mikir. Akhirnya dapatlah tempat namanya Makana. Kebetulan yang punya masih temen dan kedainya itu tutup di hari Minggu. Oke. Dari situlah tercetus nama Minggu Malam Hore. That's why, karena tempatnya waktu itu bisa dipakai di hari Minggu juga gitu ya. Ya. Oke. Terus waktu itu ini udah berapa lama jalan berarti Mas? Ini sekarang udah minggu keempat. Ini menarik banget. Itu nanti maksudnya yang bisa berpartisipasi di situ tuh kayak gimana gitu Mas? Semua bisa berpartisipasi, cuman kita rules play-nya itu Ya. reservasi maksimal H-5. Kita cuman buka setiap hari Minggu 8 seat karena aku mau ngejar eksklusif. Pertama, kedua karena ini masih pandemi kan nggak boleh kumpul rame-rame. Jadi semua bisa berpartisipasi. Start harganya itu 150.000 per pax. Per pack ya. Itu dapat appetizer sampai dessert. Wah, murah banget. Itu kalau misalnya ada acara khusus, ibaratnya kayak dimasakin gitu-gitu kan. Ya. Seru banget. Kok bisa sampai terinisiasi kegiatan itu sih Mas? Aktivitas itu. Ya karena apa ya? Belum ada market, maksudnya belum di Malang juga udah belum ada sama sekali kan kayak gitu-gitu. Itu karena itu pingin aja nyalurin, sebenarnya ini idealis saya dan idealis Mario yang ada di menu ini. Jadi saya itu banyak punya resipi yang nggak pernah bisa keluar di hotel atau tempat kerja, akhirnya dikeluarin di sini. Menarik ya. Di situ akhirnya kayak tersalurkan apa yang sudah lama tersimpan gitu ya. Iya. Mas, kalau misalnya dalam perjalanan ini kan mulai dari awal chef, terus habis itu kan sekarang akhirnya inisiasi usaha sendiri. Ada nggak sih momen-momen yang bikin Mas Dede ini juga up and down? Ada nggak nih Mas? Ada sih. Apa itu yang mana? Kalau dalam kebanyakan daunnya yaitu habis gara-gara corona, Pandemi ya. pengurangan karyawan. Ya bikin usaha PO, pokok gimana caranya harus ngasilin duit, harus bisa makan tiap hari dengan yang saya punya, yang skill saya bisa masak ya, akhirnya bikin masakan. Terus up-nya ini akhirnya ya ini belum klimaks sih sebenarnya di Minggu Malam Hore, cuman attention-nya orang-orang itu bagus. Bagus. Oh ternyata ada ya di Malang kayak private dining, terus experience yang saya kasih itu kayak saya presentasi makanan. Di situ sih nilai up-nya. Sama kayak mereka mengapresiasinya, oh ternyata masakan Indonesia ini bisa ditampilin modern, nggak cuman misal ayam taliwang, oh tapi bisa dikulik lagi dengan berbagai macam metode masak yang saya dapat waktu saya kerja di tempat-tempat sebelumnya. Menyenangkan banget loh Mas. Terus apa sih yang jadi big why akhirnya Mas Dede itu bangkit lagi? Kan pengurangan karyawan itu salah satu, menurut saya ada beberapa hal itu jadi tamparan juga kan. Terus apa nih motivasi Mas akhirnya, oh aku harus bangkit lagi nih? Itu apa tuh Mas? Pertama mama, saya cuma punya mama, papa udah nggak ada. Itu sih yang harus saya lihat. Jadi kalau waktu masih nganggur,
Waktu pengurangan karyawan kan masih sering ngopi sampai malam, kalau ngeliat dia tidur tuh pasti nangis. Mama di Malang? Di Malang, ngeliat dia tidur nangis. Itu sih yang harus bikin saya, aku ini harus survive gimana caranya ya, minim harus bisa ngasih makan keluarga dulu. Itu sih yang bikin. Oke, siap. Oke, kita abis ini akan lanjut lagi obrolan setelah yang satu ini ya. Oke, kita balik lagi ya. Mas Dede, memang kalau menurut saya mama, saya juga cuma tinggal mama doang ya, tinggal ibu aja, itu jadi satu motivasi gitu. Mas boleh tahu nggak nih, mungkin ada cita-cita dari Mas Dede yang pengen banget dilakukan dalam jangka waktu dekat, atau mungkin kedepannya pengen apa sih Mas? Pengen mungkin punya resto sendiri atau apa? Kalau boleh tahu. Kalau kedepannya sih goal saya dari dulu semenjak bekerja di kuliner ini, punya resto sendiri yang menunya tiap hari ganti, yang saya masaknya sesuka saya. Jadi masakannya apa? Suka-suka chefnya gitu ya. Itu menarik banget gitu. Itu terus apa lagi Mas? Nah, terus yang kedua, saya itu sebenarnya pingin ngangkat makanan Indonesia. Jadi ya kamu harus proud lah jadi orang Indonesia. Jadi makanya kenapa saya sering di Minggu Malam Hore ini, konsep saya itu modern Indonesian food our versi saya dan Mario. Jadi pingin ngangkat masakan Indonesia lebih tinggi lagi. Jadi semua memang masakan Indonesia ya Mas? Ya. Kalau boleh tahu nih, ini sambil kita agak maju mundur nih, untuk di Minggu Malam Hore itu yang paling jadi favorit selama ini nih apa nih? Atau mungkin jadi andalan dari Mas Dede sendiri? Kebetulan kalau favorit saya itu tuna tataki. Basicnya kan masakan Jepang. Tuna tataki itu tuna yang cuman disir itu ditaruh di teflon panas 5 detik, diangkat. Cuman itu saya infus lagi pakai bumbu Bali. Sama ada pakai saus lodeh gitu. Aduh, kenapa harus ngomong sekarang ya? Itu ya Mas ya, jadi yang paling favorit ya. Kenapa jadi menu-menu yang seputaran ikan berarti Mas Dede suka ya, kalau yang paling suka ikan laut kebetulan. Makanya itu jadi andalan juga. Balik lagi Mas ke mimpi Mas, pada saat udah bikin resto terus nggak pengen bikin YouTube atau mungkin sosmed yang lain. Saya tuh penasaran loh Mas Dede ini masaknya gimana. Kalau misalnya dinikmati sendiri oke lah, tapi kan mungkin banyak orang yang perlu tahu juga nih. Kalau YouTube sih saya orang apa ya, sama kamera itu agak anggap aja kameranya nggak ada, jadi masak aja gitu. Masih belum pede sih. Cuman kalau bikin konten di Instagram itu udah banyak temen ngajarin, ayo bikin konten kok. Kamu ya masih on progress, tapi belum tahu kapan. Ya siap. Terus soalnya memang biasanya kalau penikmat kuliner kayak saya ini penasaran gimana cara pas ngolah, gimana caranya pas lagi nyiapin masakan, kayak gitu-gitu sih. Oke, Mas, ada lagi nggak mimpi yang lain? Mungkin kamu sampai sekarang masih suka basket? Masih cuman main biasa aja. Yang biasa, reguler biasa ya. Tapi nggak ada kepikiran untuk jadi atlet ke depannya. Udah. Karena ada pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Siap. Mas, jadi ini terakhir nih. Boleh dong dikasih pesan buat kita nih anak-anak muda yang mungkin sekarang juga lagi jalanin apa ya? Mencoba untuk mencapai mimpi. Apalagi nih mimpi kalau saya melihat Mas Dede ini menjalankan apa yang dikerjakan tuh sesuai dengan apa yang Mas Dede suka gitu kan. Ada nggak nih pesan-pesan buat kita Mas? Kalau mimpi ya mulai aja dulu, nanti kedepannya mau kamu jungkir balik lompat itu namanya proses. Nggak ada yang instan. Kalau yang penting kamu kalau saya kan sesuai passion, ya udah lakuin aja sesuai passionmu. Mulai dulu. Terus satu lagi tuh harus istilahnya kalau masih punya orang tua harus sering minta doa restunya. Soalnya segala sesuatu yang kita pingin kalau nggak ada restu dari orang tua bakal, percaya nggak percaya sih ya, bakal susah prosesnya. Itu aja sih. Ya aku percaya banget sih Mas. Apapun yang terjadi di hidup kita tuh nggak lepas dari doa orang tua gitu ya. Aduh makasih banyak untuk waktunya Mas Dede udah ngasih kesempatan kita untuk ngobrol. Sukses buat Minggu Malam Hore. Terus sebenarnya saya ini ada satu hal sih sebelum saya mau closing. Kenapa harus ada hore? Ya. Kenapa nggak Minggu Malam ceria atau Minggu Malam enak gitu? Kenapa harus ada hore? Apa ya, hore itu kayak menurut saya ceria kan kalau pengucapannya
ceria. Kalau hore kan hore yang kayak Ada rasa gregetnya. semangatnya ya. Terus kita itu punya tagline, let's make your Sunday happy. Jadi kamu harus menutup akhir pekanmu Minggu bersama kami harus hore, harus ceria. Harus senang, apalagi kan besoknya Senin ya Mas. Makanya makan enak. Jadi kalau boleh dikasih promo juga nih, Minggu malam horenya ini ada di mana, yang gimana caranya dan lain-lain Mas. Kalau yang pengen nyobain Minggu malam hore bisa buka Instagramnya @minggumalamhore. Nanti di situ ada kontak WhatsAppnya, bisa langsung tanya, dan kita itu fleksibel dalam artian kalau nggak sesuai sama menu kita, kalian bisa request, nanti tinggal kita hitung-hitung lagi jatuhnya berapa. Dan konsepnya nggak harus 3 course meal, kita bisa makan tengah atau bisa dipanggil buat ke rumah buat private dinner, romantic dinner itu bisa. Menarik banget. Siap, aku terima kasih banyak Mas Didi buat waktunya. Semoga sukses selalu dan juga selalu sehat. Dan kapan-kapan boleh dong mampir lah saya ini ke tempat yang dulu deh. Saya tunggu. Siap, thank you ya Mas Didi untuk waktunya. Dari Sirena pamit, terima kasih, bye-bye.